Langsung saja saya mau tanya gini, Mbak Heni sebelum kita ngomong bisnis, Mbak Heni itu awalnya backgroundnya apa ya? Aku cuma ibu rumah tangga. Hanya ibu rumah tangga? Iya, betul. Jadi dari awal emang gak apa kerja? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Guys, sebelum kita mulai jangan lupa lo like dulu, subscribe, dan jangan lupa lonceng caranya lo klik ya. Karena kenapa? Ketika lo klik, maka otomatis lo akan mendapatkan informasi yang terbaru, terupdate, dan paling terhits tentang para pebisnis. Hanya ada di Celoteh Bisnis. Oke guys, hari ini lo gue ajak lagi ke rumah salah satu pebisnis. Pebisnis apa? Oke, kita lihat sebelah kiri kita udah ada. Halo, assalamualaikum Mbak Heni. Mbak Heni bener ya? Iya. Nggak salah kan sih? Oke. Bener. Guys, ini adalah Mbak Heni ya. Kita akan kepoin, kita akan tanya dia bisnis apa ya sekarang ya. Oke, Mbak Heni sebelumnya thank you banget ya udah mau memberikan waktu nih buat kami tim Celoteh Bisnis ya. Mbak Heni sehat ya semuanya ya? Sehat. Iya, karena memang masa pandemi kita harus sehat ya Mbak ya. Iya benar. Kalau nggak sehat nggak bisa berkarya. Guys, tapi ingat jangan rebahan terus ya, tetap harus semangat. Nih buktinya kita aja datang nih, langsung kita semangat bertiga nih Celoteh Bisnis. Oke, Mbak Heni, langsung saja saya mau tanya gini, Mbak Heni sebelum kita ngomong bisnis, Mbak Heni itu awalnya backgroundnya apa ya? Aku cuma ibu rumah tangga. Hanya ibu rumah tangga? Iya, betul. Jadi dari awal emang gak apa kerja? Enggak. Tapi memang pernah usaha sih. Oh, dulu pernah usaha. Tapi emang sendiri itu ibu rumah tangga lebih banyak ya gitu ya? Iya, dari nikah ibu rumah tangga. Oke guys, jadi yang kita kenal hari ini adalah pebisnis yang awalnya ibu rumah tangga, ibu RT, rumah tangga ya. Nah sekarang kita tanya, Mbak Heni, ini sekarang Mbak bisnis apa kalau boleh tahu? Aku bisnis kuliner sih ya, makanan. Bisnis kuliner, makanan. Makanan. Makanannya apa Mbak? Makanannya lebih ke basicnya tuh tradisional sebenarnya. Tradisional. Okay. Dan menunya tuh awalnya menu Bali karena aku dari Bali. Oh Mbak Heni ada dari Bali? Iya betul. Oh namanya Heni ya, Mbak? Sebenarnya panjang. Oh panjang, oh iya nanti kita liput ya. Ada segmen tertentu ya guys, gak usah khawatir. Dari nama Mbak Heni menjadi nama Bali. Oke, Mbak Heni berarti bisnisnya kuliner. Terus kemudian awalnya nasi Bali gitu ya, makanan Bali gitu ya. Oke, karena berasal dari Bali Mbak ya. Betul. Nah terus sekarang setelah dari Bali makanannya sekarang makanan apa Mbak? Sekarang Nusantara ya. Nusantara. Tapi lebih ke khasnya Bali. Pasti ada menu Balinya yang aku selipin. Misalnya kayak nasi liwet nih yang sekarang pasti ada ayam suwirnya, ayam suwir khas Bali. Jadi aku padu-padankan Bali dengan Sunda misalnya, Bali dengan Jawa gitu. Nah sekarang yang khasnya lagi Mbak kebanyakan makanannya apa sih kalau boleh tahu? Yang paling khas yang sering banyak dipesan gitu ya? Itu tumpeng sih ya. Tumpeng paling sering dan paling responnya itu semua bilang enak lah gitu. Wah. Sekalian promo. Guys, sebelum dipromosi Mbak Heni udah promosi sendiri. Maksudnya tugas saya itu promosi harusnya. Oke. Mbak Heni, jadi ini nasi tumpeng khasnya ya, Berarti yang nasi kuning gitu kan tumpeng ya Mbak ya? Iya. Oke, sekarang gini, Mbak Heni nasi tumpeng, kenapa Mbak Heni fokusnya ke nasi tumpeng? Maksudnya kenapa banyak pesanan nasi tumpeng? Saya sih sebenarnya ngalir aja sih Mas, ngikutin request gitu. Oh request dari request. Awalnya tuh sebenarnya aku cuman yang lauk doang. Lauk doang, nasi Bali sih sebenarnya ya awalnya. Awalnya nasi Bali. Terus lama-lama bergulir ada yang minta request tumpeng gitu. Waduh, aku belum pernah buat. Gitu. Gimana caranya? Ya udah, nggak pernah kursus, nggak pernah apa kan? Oh jadi otodidak sendiri? Nggak otodidak sama sekali. Jadi ya udah aku lihat YouTube, baca buku gitu. Kalau dulu kan belum ada kalau zaman Instagram segala macam belum ada kan. Ya udah YouTube aja lah gitu. Gimana sih caranya, terus nanya-nanya ibu mertua, nanya ibu gitu. Jadi belajarnya benar-benar otodidak dari semua yang dipelajari. Iya, dan nekat. Oke. Iya, betul. Guys, nekat itu penting buat orang bisnis. Jadi ini akan jadi judul nekat menjadi pebisnis. Oke, Mbak Heni sekarang gini. Kalau boleh tahu Mbak Heni mulai bisnis ini dari tahun berapa? Awal aku pindah ke sini sih sebenarnya mulai 2012. 2012. Berarti sekarang udah hampir 8 tahun ya Mbak Heni? Iya, 8 tahun. Sekarang gini Mbak Heni, perjalanan 8 tahun itu kan pasti banyak cerita ya Mbak Heni. Nah saya mau tahu gini, buat teman-teman juga yang sedang menonton ini jadi belajar menjadi pebisnis kuliner, kemudian yang memang awalnya juga
tidak ada kursus segala macam, tapi benar-benar langsung mulai dari nol ya. Dari nol yang berarti ya Mbak ini ya. Boleh cerita nggak sih, itu kan orang namanya makanan kadang-kadang, aduh banyak yang kritik gitu, oh nggak enak segala macam. Butuh berapa lama sih sampai makanan itu ibaratnya udah cocok lah di lidah customernya gitu kan? Prosesnya lama ya, karena aku memang otodidak dari nol gitu. Mungkin 2 tahun, 3 tahun. Hampir 3 tahun? Iya, jadi belajar terus gitu. Aku inget 2015 ya kalau nggak salah, udah mulai buka di Pasmod tuh, aku punya warung. Oh, ada warung di Pasmod? Dulu. Itu nekat juga ya. Setelah kesana kesini akhirnya buka gitu. Untuk biar orang pada tahu gitu kan. Karena dulu belum ada sosmed segala macam. Betul, belum ada. Boomingnya baru 3 tahun ini kan sosmed itu kan, 2 atau 3 tahun. Dan pas banget momennya gitu. Jadi ya udah belajar dari situ aja Mas. Ada yang pesan, belajar responnya kayak gimana sih gitu. Oh kurang ini terus memperbaiki diri terus ya. Terus menu terus diperbanyak segala macam. Nah waktu baru mulai itu omsetnya gimana tuh Mbak Heni? Ya omsetnya ya segitu. Berarti hitungannya 1-2 gitu kali ya? Iya. Oke. Dan itu artinya selama setahun pernah waktu itu omset sampai berapa selama setahun? Berarti kayak kecil banget sih. Kecil ya? Oke. Nah terus kemudian ketika udah saat 2015 baru kelihatan gitu? Iya, baru kelihatan maksudnya. Jadi butuh. Oke, Mbak Heni, jadi Mbak Heni butuh 2-3 tahun untuk betul-betul omsetnya baru kelihatan gitu? Iya. Nah selama 2-3 tahun kenapa masih bertahan Mbak Heni? Aku orangnya ini ya gigih gitu loh, gemes gitu loh. Kenapa sih? Apa yang dicoba lagi, kalau nggak berhasil coba lagi gitu. Jadi memang, wah guys keren ya, 2-3 tahun itu bukan waktu sebentar loh. Kali aja 365 hari ya, berapa hari itu, belum dikali jam, pusing mikirin. Nah tapi luar biasa ya Mbak Heni, jadi ternyata memang Mbak Heni berpikir bahwa seorang pebisnis memang harus siap dengan keadaan kayak gitu. Memulai tidak ada yang instan. Iya, betul. Pasti butuh banyak perjuangan. Intinya tadi Mbak bilang tetap ya udah jalan terus aja gitu Mbak Heni. Iya, konsisten gitu. Oke guys, coba hitung waktunya udah habis berapa lama. Belum uangnya tuh. Kalau buat gue kan, buat ini kan makanannya buat gue. Nah, oke Mbak, thank you, ini good point ya. Jadi buat teman-teman bisa tahu bahwa Mbak Heni itu mulai dari awal, dari benar-benar yang mungkin bukan hasil warisan keluarga kuliner, bukan, benar-benar dari nol ya Mbak Heni ya. Jadi teman bisa belajar ya satu hal ya. Jadi tetap berjuang. Jadi buat teman-teman yang di luar sana saat ini sedang berjuang, ada temannya kok Mbak Heni yang sekarang sudah sukses. Oke Mbak Heni. Selanjutnya gini, Mbak Heni 2015 berarti udah running bagus ya. Nah sekarang merasa gini, Mbak Heni kalau boleh tahu makanannya itu harga dari berapa paling kecil sampai paling besar itu berapa yang pernah dijual? Paling murah itu kalau nasi-nasian tuh sekitar 15.000. 15.000? Iya, pakai daun, nasi Balinya pakai daun, bungkus daun pincuk loh. Jarang ada. Masa khawatir, kita pesen nanti. Oke, nah itu paling mahalnya berapa Mbak? Paling mahal itu kalau paket sekitar 50.000. 50.000 tuh apa isinya paket itu berarti? Oh macam-macam nasi. Oh buat berapa orang biasanya kalau? Satu orang. Tapi banyak banget ya Mbak? Iya banyak banget. Itu paling mahal 50.000. Ya, jadi dari 15 sampai 50. Ya. Guys, nah ini juga salah satu teknik untuk menjual ya. Jadi Mbak Heni ini juga harganya juga dari awal 15 ada range-nya oke lah 15 sampai 50. Di tengah-tengah itu juga ada ya Mbak Heni? Ada. Oke. Aku ngikutin kadang-kadang sesuai request mau harga berapa. Jadi aku bikin menu. Oh, I see. Nah, saya gini, Mbak Heni Instagramnya apa kalau boleh tahu? Catriwala. Catriwala. Oke guys, di Instagram nanti kita taruh di caption Catriwala. Jadi teman-teman bisa lihat apa aja jenis makanannya dan harga dari situ juga ya Mbak ya? Harga langsung DM aja. Kalau dari request ya Mbak ya. Iya. Oke, jadi kalau tahu harga langsung aja DM aja langsung dibalas sama Mbak Heni. Mbak Heni saat ini kalau boleh tahu omset sebelum pandemi itu bagaimana? Aduh ya omset sebelum pandemi itu ya sekitar 100-150 juta per bulan. 150 juta per bulan? Ya. Omsetnya tuh Mbak ya? Iya. Hanya dengan di rumah aja. Hanya di rumah omset 100 sampai 150 juta. Judul lagi thumbnail ya. Luar biasa. Nah, sekarang setelah pandemi pada saat pandemi gimana Mbak? Itu kan belum pandemi.
50% lah. Makanan turun, bukannya makanan itu katanya nggak turun? Enggak, karena saya kan lebih banyak ke event. Oke, eventnya apa Mbak? Kalau boleh tahu Event sebenarnya. kantor biasanya. Oh, catering. Iya, catering kantor ada. Kemarin saya dikontrak oleh satu kantor di Serpong lah ya. Dikontrak ya? Iya, dikontrak. Kayak artis berarti dikontrak. Itu juga amazing banget gitu, dapat kontrak itu tanpa harus apa-apa, Tender segala macam gitu. Hanya lihat di Instagram katanya. Hanya itu. Iya, betul. Berarti Instagram luar biasa ya Mbak? Iya, Henny, benar, ya? benar. Bisa menjual untuk branding juga ya? Oke, nambah ini sekarang saya tanya gini, itu wow, luar biasa loh, 100 sampai 150 juta dengan di rumah. Seorang ibu rumah tangga ya Mbak Iya, Henny? betul. Oke guys, nah lihat ya. Jadi lo belajar, kenapa lo jadi pebisnis? Salah satunya tadi seperti Mbak Henny, karena income bisa unlimited, nggak terbatas. Seperti Mbak Henny tadi bilang, 100 sampai 150 juta dalam 1 bulan itu omsetnya. Lu keren. Jadi ya oke lah. Saya juga kadang-kadang nggak percaya. Iya. Nah sekarang setelah setelah pandemi ini apa ada turun sampai 50%-an ya? Iya. Oke. Betul. Karena memang Mbak eventnya tadi di kantor-kantor Iya. gitu ya. Oh. Bahkan waktu pandemi banget itu bulan Maret ya, saya harus refund uang customer. Karena kenapa? Karena di cancel kan acara. Misalnya bikin acara ada ulang tahun, bosnya ulang tahun nih, oke. pesannya tumpeng, nasi box segala macam gitu, kita yang nyediain gitu kan. Terus sekolah misalnya ulang tahun kan, anak-anak ada yang ulang tahun. Nah itu juga kan nasi, pesanan nasi bento kayak gitu-gitu kan, saya nyediain. Jadi pas acara wah sedih. Karena nggak jadi, semua harus di refund lagi. Sok Oke. banget. Nah itulah mungkin salah satu siklusnya dari pebisnis ya. Iya, Ketika betul. nah sekarang kenapa lagi turun gitu, kenapa Mbak Henny merasa ingin tetap running gitu ya? Padahal kan udah dari 100 sampai 150 udah nyaman, turun drop mendadak gitu karena pandemi ini. Mbak Henny Iya. apa dilakukan? Aku banyak sih yang aku lakukan, paling nggak aku buka PO. Oke. Akhirnya Caranya strateginya itu buka PO. buka Oke. PO, terus misalnya dulu minimal order tumpeng misalnya 10 porsi jadi 5 porsi. Oke. Karena orang kan nggak ada acara yang misalnya kalau dulu ulang tahun ngundang. Kan ngundang banyak. Sekarang dibatasi ngundang juga. Iya kan, hanya keluarga aja Mbak, boleh nggak pesen 5? Oh oke, aku layani. Oh, jadi sekarang kecil pun kita layani semua. Mbak Henny. Iya, akhirnya terpaksa seperti itu. Karena itu strategi ya. Iya, Oke. salah satu strategi. Terus sekarang aku merambah ke baking. Nah, ke baking kenapa Mbak Henny? Ke baking ini karena lagi pandemi? Berpikir iya, atau? Iya juga sih salah Oke. satunya. Tapi karena salah satu juga dulu aku memang pengen baking gitu loh. Oh dulu memang pengen baking. Pengen Oke. baking, dulu tuh capnya tuh aku nggak bisa baking sama sekali. Oke. Nggak pernah berhasil bikin kue, gitu. Terus coba berapa kali sampai berhasil? Sekali nyoba langsung berhasil. Wow, keren ya. Ini karena semangat niat Iya ya. bener niatnya yang luar biasa gitu tekadnya. Nah itu buat bakingnya apa Mbak Henny? Baking apa? Spesialnya itu Aku Mbak? butter cake sekarang. Butter cake spesialnya. ya. Heeh. Oke. Nah sekarang kalau udah jual butter cake baru berapa lama? Udah baru berapa lama? Barunya sebulan 2 bulan ya. Oh 9 bulan. Nah sekarang menurut Mbak Henny segmennya baking tadi, butter cake tadi gimana? Lumayan. Oh pesanannya udah mulai ini ya? Udah, bahkan saya amazing kemarin tuh hampir 40 loyang. Satu orang order 40 loyang. Satu orang? Iya. Aku langsung kaget. Hah? Ini serius? Serius Bu order? Iya Mbak 40 karena saya buat bagi-bagi. Wow. Langsung, wah gimana caranya? Langsung berpikir keras dong. Ya kan? Padahal kemarin cuma bikin ya maksimal 4 loyang. Dalam ya. 4 loyang itu sebulan? Atau Enggak, sehari? sehari 4 loyang lah, paling banyak. Paling gitu. banyak. Dan itu pun nggak setiap hari. Yes. Paling hari tertentu ya. Ini Iya. sehari 30 berapa? 42 ya 41 ya kemarin. Wow. Wah, Kenapa tuh Mbak? Kok bisa pesen banyak gitu? Apakah dia langganan pelanggan? enggak. Jadi ceritanya itu ada customer baru juga. Oke. Dia mesen hampers nasi Oke, kuning hampers, itu buat beliau si ibu ini. Nah, katanya enak gitu. Oh. Enak banget. Jadi disimpan lah nomor saya. Oke. Dan nanti pas karena- itu dihubungi dong. Iya, dihubungi. Nah, berarti ini Mbak, saya mau tanya berarti mulut ke mulut promosi itu luar biasa Iya, ya? betul. Itu makanya itu yang saya jaga, kualitas juga. Kualitas. Iya.
Apalagi kuliner ya? Iya bener. Masaknya harus benar-benar dengan hati, bukan hati-hati aja tapi hati juga gitu. Oke guys, keren. Dapat quote lagi. Jadi buat para pebisnis kuliner, teman-teman bukan hanya harus hati-hati memasaknya, tapi harus dengan hati. Iya, keren. Saya rasanya juga, ya, saya rasanya juga berbunga-bunga. Oh ya, iya betul. Mbak Heri, sekarang gini, Mbak Heri berarti kan sekarang udah merambah ke baking juga, ke butter cake. Pertanyaan saya gini, Mbak Heri saat ini sudah ada karyawan mungkin? Sudah. Berapa orang karyawan lain? Baru 5 sih. Wow, udah 5. Berarti Mbak Heri benar mempekerjakan orang ya? Iya. Artinya membantu program pemerintah Mbak Heri. Iya. Nanti kita laporkan ke pemerintah ya. Karena ada membantu perekonomian loh di daerah sini Bintaro. Nah, Mbak Heri, saya mau tahu kedepannya nanti ada keinginan untuk 5 tahun ke depan bisnis apa tadi, sorry maaf namanya? Catriwala. Catriwala ini mau seperti apa? Aku pengen Catriwala ada di mana-mana dong. Jelas. Ada di mana-mana. Oke. Iya. Mau buat franchise gitu maksudnya? Enggak, aku nggak mau franchise. Tapi konsepnya mau seperti apa? Konsepnya tuh seperti kayak warteg modern gitu. Warteg modern. Oh iya. Itu rencana ada mau kapan rencana? Kalau ada kebayang gitu ya? Mau buka outlet di mana? Iya, sekarang kan outlet udah 1 di Pasport ya? Enggak, di Pasport dulu udah nggak ada. Pasport tuh dulu cuma setahun. Oke. Cuman aku pikir kok balik modal doang gitu ya. Iya. Tapi Karena banyak sewa, pesanan. ya? Iya, Karena ada sewa. iya. Banyak pesanan yang datang. Nah, jadi fokus di rumah waktu itu. Oh, jadi home industry di rumah iya, semua ya? Iya, justru di rumah tuh langsung booming gitu loh. Jadi jadi di rumah kita tanpa sewa, tanpa segala macam juga bisa gitu. Iya. Tapi ada keinginan saya masih, gue masih pengen nih buka warung gitu Okay. ya. Nah, apalagi sekarang Gojek, Oh iya benar. Grab kayak gitu. Sekalian aku mau sedekah buat mereka. Gitu. Oh biar mereka juga ada ya tambah inilah gitu iya, ya, bantu-bantu ngirim karena gitu ya. setiap ada orderan yang masuk ke aku tuh, aku kasih free buat mereka 1 bungkus. Wow. Gitu. Jadi emang harus ada pebisnis juga, memang harus ada apa, memberikan tadi sedekah juga ya Mbak ya. Itu memang biar berkah ya Mbak ya. Harus lah of giving itu memang harus. Yes. Nah nanti akan kita bahas power of giving. Karena kita ada bahasnya di belakang. Iya betul. Beda lagi ya. Ada segmennya nanti. Oke, Mbak Heri sekarang gini. Saya mau tanya, Mbak Heri tadi udah punya 5 karyawan saat ini ya. Tadi kantornya di mana? Sorry, cabangnya di mana tadi? Di Tegal Rotan. Oh Tegal Rotan, berarti Ciput. Belum sih, depan gedung apa ya namanya, kampus NSSI ya. Oh pokoknya di Tegal Rotan lah ya gitu ya. Itu ada warung juga di sana? Iya, masih sewa sih. Itu buka jam berapa ke jam berapa? Jam sekarang masih jam 8 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Baru kemarin buka. Baru buka? Wah, 5 selamat. Oktober. Perayaan, nanti kita datangin guys ya. Mbak Heni, sekarang gini, Mbak Heni saat ini tadi citra bahasa Balinya apa Mbak Heni? Citra apa tadi Mbak Heni nama ininya? Nama Catriwala. Masuk guys, sorry guys. Kok jadi lupa guys ya? Mungkin karena tadi kebanyakan makan dari kita di Blimbing. Catriwala ya? Catriwala itu namanya tuh sebetulnya artinya apa? Saya mau nanya itu. Aku juga sebenarnya lupa. Itu bahasa Bali kan? Enggak, bukan. Jadi aku itu ketemu sama pakar ahli nama. Menggunakan itu? Pakai pakar? Oke. Aku pakai restruktur nama, Mas. Oke. Sehingga keluarnya Catriwala? Iya. Apa artinya jadi? paling enggak ininya lah. Apa sih filosofi? Oh, I see. Catriwala hoki ya. Oke. Oke, guys, keren guys. Jadi gini, ini bagus juga ya, karena buat para pebisnis juga nyari nama jangan asal-asalan ya Mbak Heni. Betul. Jadi seperti Mbak Heni, pebisnis kan harus ada arti. Kayak kita juga tadi celoteh bisnis. Kenapa celoteh? Karena ini hoki juga sama. Oke, jadi iya, karena aku udah ganti nama berapa kali. Iya, dari awal. Sehingga ketemu kok harus nyari orang yang expert untuk memberikan nama tuh dari mana tuh berarti? Ada idenya? Sebenarnya nggak sengaja sih ketemu, itu temennya suami. Oh, dan memang dia spesial di situ, memberikan nama-nama gitu ya, khusus bisnis gitu ya? Enggak, nama buat pribadi juga. Maksudnya nama kita? Pribadi, iya. Oh, pakai alias gitu maksudnya? Iya. Oh, I see. Oke, nggak apa. Tadi kita bahas di belakang ya. Kayak menarik juga. Saya mau ganti nama gitu. Oke, Mbak Heni, sekarang gini, Mbak Heni cara ngembangin bisnisnya ini selain pakai Instagram apa lagi Mbak Heni?
dari ini apa WA ya. Oh WA, berarti Mbak ini banyak WA grup ya? Ya. Berarti seorang pebisnis perlu nggak sih ikut grup-grup gitu Mbak Heni? Perlu banget ya. Buat apa Mbak Heni? Buat yang ngembangin bisnis, buat memperkenalkan produk ya. Harus apa? Tebel muka sih ya. Nggak malu gitu loh. Nggak gengsian. Nggak gitu. gengsian ya. Benar. Jadi emang kalau pebisnis nggak boleh gengsian, nggak boleh baper ya Mbak Heni? Iya benar. Kalau baper kan leave grup. Iya. Karena nggak ada yang beli, leave grup ya. Banyak kejadian tuh kan gitu. Jadi buat teman-teman ya, buat para pebisnis, kalau lu nggak ngakunya pebisnis, lu nggak boleh baperan, lu nggak boleh gengsian ya, karena Anda bukan nyolong, tapi Anda menjual ya. Iya. Kecuali kita ngolong, ambil hak orang lain baru itu malu ya. Oke Mbak Heni, selanjutnya Mbak Heni tadi kan bilang menggunakan juga GoSend gitu ya, GoFood gitu ya. Betul. Tadi Mbak Heni kan bilang katanya ya saya memberikan setiap ada yang mesen saya kasih satu gitu ya porsi, betul Mbak Heni ya? Iya betul. Berarti Mbak Heni udah banyak sekali ya, ada ratusan ya memberikan sedekah itu ya kepada GoSend apa GoFood ya? Saya sih nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung ya, memang jangan dihitung Mbak. Nggak. Ntar saya aja yang ngitungin nanti. Oke, nah sekarang gini, kenapa Mbak melakukan itu? Kenapa ya? Karena saya pengen ngebantu aja mereka gitu loh. Apalagi kondisi seperti ini ya. Dari dalam hati tuh aduh ngeliat gue tuh lebih bersyukur gitu walaupun kondisi gue juga seperti ini gitu loh ya, turun drastis, tapi ngelihat mereka tuh ada juga yang lebih ini dari kita gitu. Itu yang bikin kita semangat gitu sebenarnya. Berarti memang seorang pebisnis kita harus banyak melihat ke bawah itu bagus juga ya Mbak? Iya betul. Jangan ke atas terus kasus sakit Mbak Heni itu. Harus ke bawah, karena merasa jadi lebih bersyukur gitu Mbak Heni. Iya, jadi lebih bersyukur. Makanya Mbak Heni tadi bagi-bagilah gitu sama para GoFood ya. Selain GoFood itu tiap Jumat saya juga bagi-bagi. Oh ada juga nasi sedekah Jumat. Iya. Walaupun saya bukan muslim ya maaf Iya. Tapi saya ngikutin itu gitu loh. Alhamdulillah Mbak Heni luar biasa. Berarti nanti saya suruh teman-teman saya kesini aja. Enggak, bercanda guys. Boleh. Kebangetan itu mahal. Oke, Mbak Heni tapi luar biasa loh Mbak Heni. Saya salut ya, artinya walaupun Mbak Heni bukan muslim tapi Mbak Heni benar-benar ingin give-nya tuh luar biasa, ikhlas lah gitu semua Mbak Heni. Dan ini top ya teman-teman. Jadi artinya apapun keyakinan Anda, apapun ini, tapi Anda tetap ingin membantu sesama dan ini dilakukan oleh Mbak Heni. Top 2 jempol. Kalau bisa 4 jempol saya kasih 4. Ini cuma ada 2. Oke, Mbak Heni. Sekarang tanya saya selanjutnya. Mbak Heni motonya hidupnya apa Mbak Heni? Iya. Punya moto nggak sih hidup? Enggak punya sebenarnya loh. Enggak. Nah guys, ini keren guys. Mbak Heni orangnya jujur sekali ya. Jadi emang dia Iya benar. Tapi saat ini mungkin ada kepikiran apa ya gitu. Apa gitu? Aku sih kayak air aja ngalir gitu. Ngalir aja. Ngalir Ada aja. target-target tertentu nggak sih dalam bisnis misalkan untuk keluarga yang disayang siapapun itu punya impian nggak sih yang mau ditujukan untuk mereka belum tapi mau dicapai dari bisnis ini? Iya pastilah. Ada ya Mbak Heni? Iya, paling nggak mau ngebantuin keluarga lah ya, anak-anak lah terutama masa depan mereka. Aku sih sebenarnya tujuannya yang pasti nanti bekal untuk aku hari tua gitu. Oh jadi Mbak Heni melakukan bisnis ini memang buat persiapan hari tua? Aku mau pensiun dini. Iya. Keren ya. Jadi bukan hanya aja pernikahan dini, tapi ada pensiun dini. Dan ini luar biasa. Jadi Mbak memang persiapan buat bisnis ini memang buat masa tua Mbak lah ya. Saya udah punya planning nanti di Bali, pengen bikin. Oh rencananya memang mau Iya. Bali lagi? Iya pasti. Oh karena tinggal maunya di sana aja gitu ya. Guys, pas kita nanti ke Bali kita hubungin Mbak Heni. Jadi ya, mungkin 5 tahun lagi lah. 5 tahun lagi. Akan aja. Nah sekarang gini Mbak Heni, pertanyaan saya, Mbak Heni juga tadi udah punya impian, kemudian Mbak Heni juga tadi banyak membantu juga, terus kemudian sedekah juga, nasi pas setiap hari Jumat berikan nasi juga, itu luar biasa. Jadi appreciate, keren banget ya Mbak Heni ya. Jadi Mbak Heni sekarang bisnisnya kayak begini, salah satunya itu Mbak Heni ya, karena dimudahkan jadi dilancarin semuanya Mbak Heni. Nah Mbak Heni sekarang gini, Mbak Heni apa sih arti keluarga buat Mbak Heni? Keluarga ya segalanya ya buat saya gitu. Saya melakukan ini kan juga demi keluarga ya. Jadi segalanya ya Mbak. Supportnya seperti apa kalau mereka banyak? Supportnya terhadap bisnisnya ini? luar biasa. Anak-anak gitu kalau lagi nggak ada karyawan gitu kan pada mau bantuin, ngelipet-ngelipet dus misalnya. Apalagi suami gitu yang supportnya luar biasa lah. Jadi ternyata memang bisnis
seseorang itu dia mau berkembang memang harus ada support orang Iya, dekat ya. betul. Dan itu harus ya. Harus. Jadi kalau nggak disupport orang dekat, kemungkinan gagal dong Mbak Heni. Iya, makanya jalannya nggak mulus aja gitu. Dan ini Mbak Heni semua keluarga mendukung ya, anak, pasangan mendukung semua. Oke guys, jadi ini penting juga kita tanyakan kenapa ketika Anda berbisnis, maka Anda juga butuh support. Karena kalau kita kerja sendiri kita nggak kuat. Nah ini Mbak Heni luar biasa karena seluruh keluarga, pasangan mendukung bisnis ini benar-benar gitu. Nah Mbak Heni, sekarang gini, Mbak Heni masih ada orang tua? Masih. Oke, pertanyaan saya gini, apa peran doa orang tua buat kesuksesan Mbak Heni saat ini? Iya, berarti banget sih, ibu terutama ya. Mbak Heni percaya itu? Iya, percaya. Dua ibu bisa. Kenapa Mbak Heni bisa percaya seperti itu? Kenapa ya? Ibu tahu, percaya aja. Karena di semua agama kan juga bilang begitu kan Mas. Dua orang tua tuh. Doa orang tua tuh sungguh Pokoknya dikabulkan lah luar gitu biasa ya. gitu ya. Apapun gitu, setiap ada apa, Ma doain dong. Oh, sampai telepon? Iya. Oke. Sampai info. Dan walaupun ibu saya nggak percaya, Maksudnya sampai apa? sekarang saya bisa seperti ini. Oh, Karena dulu memang basicnya kan aku bilang nggak bisa Nggak. masak. Makanya emang bener kamu bikin itu kan, namanya ibu-ibu ya, nenek-nenek di rumah gitu kan nggak ada, coba tuh tunjukin idenya. Oh gitu. Sampai kayak gitu ada. Karena emang gak percaya ya. Iya. Karena ibu tahu Mbak ini dia nggak bisa masak mikirnya. Ya, kok bisa sih ada ide sih bikin begitu gitu. Ya sampai kayak gitu. Tapi emang doa luar biasa dua orang tua ya. Iya, benar-benar. Guys, ini yang luar biasa bagi Mbak Heni adalah ketika beliau tetap tadi fokus sama orang tua, kemudian minta doa, kasih informasi yang sesuatu yang baik kepada orang tua itu baik saja. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih ada orang tua, yang saat ini mungkin maaf lo belum bisa kasih uang ke mereka, ya lo paling tidak berbakti lah kepada mereka. Jangan jadi anak durhaka, bener ya. Iya, betul. Belum bisa ngasih dan durhaka, gimana bisa ngasih ya? Oke guys, ini doanya luar biasa. Jadi pastikan adalah teman-teman pebisnis ya tetap walaupun Anda pebisnis, Anda tuh karyawan, siapapun Anda tetap berbakti yang terbaik buat orang tua. Karena doa orang tua itu doa yang pasti akan dikabulkan. Gitu. Saya yakin juga kayak gitu Mas. Nah sekarang Mbak Heni, pertanyaan selanjutnya, Mbak Heni punya pesan-pesan nggak sih buat para pebisnis juga yang sama ingin memulai? Karena tadi Mbak Heni bilang loh, sampai orang tuanya guys ya, orang tuanya aja Mbak Heni nggak percaya Mbak Heni bisa masak seperti sekarang gitu ya. Berarti emang dari dulu emang mungkin masaknya biasa-biasa aja gitu. Iya, nggak masak. Masaknya nggak masak. Mbaknya yang masak. Mbaknya masak, ngaku sendiri ini Mbak Heni. Iya. Nah artinya kenapa Mbak Heni bisa mungkin ngasih tips-tips buat orang-orang mungkin yang tidak ada background sama sekali untuk dia bisa berbisnis apapun seperti Mbak Heni berumah tangga gitu ya, kok bisa melakukan sampai dengan sekarang? Apa sih tips-tipsnya supaya Mbak Heni bisa seperti sekarang ini? Yang pertama sebenarnya mulai aja sih. Lu punya ide apa, punya apa di pikiran, kan jangan disimpan di pikiran aja gitu. Kalau nggak kita laksanakan, kita nggak lakukan, buat apa ya kan? Itu. Jadi mulai aja nomor satu. Mulai aja nomor satu. Yang kedua konsisten. Iya. Maksudnya konsisten untuk terus berjalan gitu. Walaupun ada gagal? Iya betul. Walaupun ada gagal segala macam harus konsisten gitu. Kalau nggak misalnya nggak berhasil, mulai lagi, benahi lagi, gitu. Cari jalan lagi. Nggak plan A punya plan B, plan C seperti apa? Wow, keren. Itu kedua. Ada ketiganya lagi? Pokoknya modal bagaimana? Nggak ada modal sama sekali saya. Ketika melakukan ini berapa modalnya butuh? Sebenarnya modal itu nggak butuh modal banyak ya. Karena saya kan sistemnya open PO. Saya tuh awalnya gini, saya dulu kan awalnya bisnis spray. Nah, bisnis spray itu kan banyak perlu modal. Yes, betul. Untungnya sedikit. nyetok dulu baru nyetok dulu gitu kan. Terus kalau bisnis makanan, kita kan sistemnya open PO. Oh, jadi uang masuk dulu ya? Iya. Jadi kita nggak pakai modal? Betul. Modal tenaga aja paling? Iya. Tuh guys, lihat. Tenaga doang. Jadi memang tanpa modal tapi bisa punya omset 100 sampai 150 juta? Iya. Tuh, dengerin ya. Dari Mbak Heni ya. Jadi, lu nggak perlu modal gede gitu ya. Ini contohnya ini nggak pakai modal karena pakai sistem PO. Iya. Tapi ini bisa seperti ini. Dan sekarang bisnisnya banyak juga ya Mbak Heni ya. Iya. Yang sistemnya semua dimulai dengan PO ya. Dimulai dengan kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman ada 3 hal tadi yang Mbak Heni kasih tahu. Jadi ya lo tadi mulai saja, kemudian konsisten, kemudian tadi ya modal mah sistem PO aja udah selesai kata Mbak Heni. Dan jangan menyerah ya Mbak Heni ya. Iya betul. Dan lakukan dengan hati. Lakukan dengan hati itu penting teman-teman. Jadi buat teman-teman apapun dilakukan dengan hati pasti
beda hasilnya. Beda. Saya setuju. Jadi kalau ingat hati ini, saya ingin menyanyi sebuah lagu. Oh nggak, jadi nggak. Guys, ini supaya santai guys. Oke, Mbak Heni, aduh thank you banget loh Mbak Heni. Udah sama-sama. banyak ngasih inspirasi gitu ya. Artinya luar biasa sekali, mudah-mudahan. Tuh kan, saya lupa lagi namanya. Catriwala. Ini karena pakai nama ini memang Ya, ada kayaknya spesialis ya. India. Catriwala India ya, benar ya. Heeh. Tapi nanti saya mau nyari itu artinya apa Catriwala. Saya penasaran gitu. PR ya Mas. Catriwala. Oke, mudah-mudahan Mbak Heni Catriwalanya jadi lebih tambah sukses. Amin. Mbak Heni bisa semakin nambah lagi lapangan pekerjaan buat orang lain, Iya, ya. betul. Terus Betul, kemudian ya. pokoknya the best buat Mbak Heni sama bisnisnya makin berkembang. Jangan lupa kalau nanti berkembang sudah punya warung yang banyak ya Mbak Heni, Wah, undang kami lagi Mbak Heni. amin, Insya Allah kita akan makan di sana. Gratis. Yes. Sepuasnya. Puasnya. Oke guys, thank you banget ya sudah habiskan waktu teman-teman dengan YouTube Cato Bisnis. Hari ini kita dapat banyak informasi dari seorang Mbak Heni yang seorang ibu rumah tangga ya, yang memang tidak bisa memasak sama sekali, tapi dia menjadi koki yang hebat ya, menjadi bisnis makanan yang luar biasa dengan omset 100 sampai 150 juta. Ini keren banget ya. Dan artinya terakhir saya hanya mau katakan adalah jika Anda ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dengan hasil yang luar biasa, ya Anda harus berubah. Anda harus berubah strategi, Anda tidak boleh diam saja karena Anda bukan pohon mati. Jadi ketika Anda saat ini sedang ada pandemi, sedang ada krisis, sedang ada PHK, ya Anda harus bergerak, benar ya Mbak Heni ya? Betul, harus Karena bergerak ketika Anda terus. rebahan terus, ya sudah Anda akan mati begitu saja. Jadi artinya be smart and be positive ya, positive mindset, dan Anda harus kreatif. Seperti Yes. Mbak Heni. Thank you Mbak Heni, banyak inspirasi sekali dari Mbak Heni. Sama-sama. Oke guys, siap. Thank you banget teman-teman. Itu saya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis.